Don't just wait till the whole place blows! Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada video kali ini kita akan membahas kisah dua pria yang terjebak di gedung terbengkalai berisi jutaan dolar. Sementara geng kriminal dan polisi sama-sama juga menginginkan uang itu. Penasaran dengan alur lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Inilah alur cerita dari film. Film ini dibuka dengan kisah Mike, seorang petarung MMA yang terpaksa mundur dari dunia kompetitif. Usia dan cedera bahu yang serius membuat karirnya berada di ujung tanduk. Dalam kondisi keuangan yang sulit, Mike mencoba meminta satu kesempatan terakhir dari mantan manajernya. Sayangnya, harapan itu tak terwujud. Usianya dianggap tak lagi ideal, ditambah rentetan kekalahan yang membuat kepercayaan terhadapnya memudar. Oh, I'm a sparring. It's a young man's game. I don't have the knowledge of the... Demi bertahan hidup, Mike tetap nekat naik ring. Ia sempat unggul, namun kelelahan membuat segalanya berbalik arah. Kekalahan itu bukan hanya mengakhiri pertandingan, tapi juga menghancurkan keyakinannya pada dirinya sendiri. Kini tanpa uang dan tempat tinggal, Mike resmi meninggalkan dunia tinju. Ia mencoba memulai hidup baru dengan bekerja di proyek konstruksi, membantu tim yang sedang mengosongkan rumah sakit Castle High yang akan segera dibongkar. Di sisi lain kota, kita diperkenalkan pada Richard, seorang ayah tunggal yang tengah berjuang keras demi putrinya, Emily, yang mengidap leukemia. Biaya pengobatan terus melonjak, sementara kemampuan finansial Richard semakin terbatas. Rumah sakit kemudian mengabarkan bahwa Emily membutuhkan perawatan lanjutan dengan biaya yang sangat besar, angka yang jauh melampaui batas perlindungan asuransi. Dalam keputusasaan, Richard tak tahu harus mencari jalan keluar kemana. But I cannot come back. Sementara itu, di sebuah penjara federal, muncul sosok Lando, seorang narapidana yang tengah berada dalam tekanan akibat konflik dengan sesama tahanan bernama Damien, yang mencurigainya menyembunyikan sejumlah uang. Kembali ke Mike, kita melihat betapa berat perubahan hidup yang harus ia terima dari sosok atlet ternama menjadi pekerja biasa. Atasannya menegurnya karena kurang fokus, mengingat proyek pengosongan Castle High harus segera selesai sebelum pembongkaran dimulai. Tak lama kemudian, wali kota mengumumkan kepada publik bahwa rumah sakit tersebut akan dikosongkan secara paksa dalam waktu 2 hari demi pembangunan kompleks olahraga baru. Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Lando di dalam penjara. Lando segera meminta bertemu kepala sipir penjara yang ternyata adalah Richard. Dalam pertemuan itu, Lando mengajukan tawaran berisiko tinggi. Ia bersedia memberikan sejumlah besar uang jika Richard membantunya dipindahkan ke blok selatan penjara. Uang itu, menurut Lando, bisa menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak Richard untuk biaya pengobatan Emily. Namun ketika kondisi Emily disebutkan secara terang-terangan, emosi Richard memuncak dan pertemuan itu berakhir dengan ketegangan. It's money in it for you. Like, I'm trying to help you out, alright? I know you want to help your daughter out, right? Keesokan harinya, Richard kembali menemui Lando secara diam-diam. Kali ini, ia ingin tahu kebenaran soal uang tersebut. Lando mengungkapkan bahwa ia pernah mengambil 3 juta dolar dari Damien dan uang itu disembunyikan di rumah sakit Castle High, bangunan yang sebentar lagi akan dihancurkan. Menariknya, Lando menegaskan bahwa uang itu bukan untuk dirinya. Ia hanya ingin selamat dan membantu seorang ayah menyelamatkan anaknya. Sebagai gantinya, ia hanya meminta satu hal, dipindahkan ke blok yang lebih aman. Di titik inilah, benang merah antara Mike, Richard, dan Lando mulai terhubung, mengarah pada sebuah rencana besar yang berpacu dengan waktu. Yeah. Move me back to South. Setelah menimbang dengan berat hati, Richard akhirnya setuju mengikuti rencana Lando. Namun tanpa mereka sadari, seorang sipir penjara yang diam-diam bekerja sama dengan Damien sudah mencium rencana ini sejak awal. Informasi itu segera sampai ke Damien. Ia menyadari satu hal penting. Jika Lando tak lagi diganggu di penjara, berarti ada bantuan dari orang dalam. Kecurigaannya pun mengarah pada Richard yang menurutnya pasti sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar. Tak menunggu lama, Damien menghubungi saudaranya Deacon. Di luar penjara, Deacon kini mengendalikan bisnis gelap Damien. Sementara itu, di lokasi konstruksi, Mike menghabiskan waktu istirahat dengan mengobrol santai bersama George,
Rekan kerjanya, George bercerita bahwa ia tak pernah bermimpi bekerja sebagai buruh konstruksi. Namun tanggung jawab pada istri dan 2 anak membuatnya tak punya banyak pilihan. Mike pun membuka kisah hidupnya. Dulu seorang petarung MMA terkenal, kini harus menerima pekerjaan apapun demi bertahan hidup. George terkejut mengetahui masa lalu Mike, apalagi anak-anaknya adalah penggemar berat sang petarung. Karena tak punya tempat tinggal, Mike terpaksa tidur di dalam mobilnya, yang terparkir tak jauh dari bangunan rumah sakit Castle High. Hell, you look familiar, man. Yeah, real nice piece of work. You still that fun? Yeah. Di sisi lain kota, Deacon dan istrinya, Kat, mulai mengamati rumah sakit yang akan segera dibongkar itu. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk masuk setelah para pekerja pulang. Kembali di lokasi proyek, George berbagi mimpinya untuk pindah ke Alaska demi kehidupan yang lebih tenang, bahkan menyarankan Mike untuk ikut mempertimbangkannya. Saat membersihkan ruangan sendirian, Mike tanpa sengaja menemukan sebuah tas. Isinya uang tunai dalam jumlah besar, uang yang disembunyikan Lando sebelum masuk penjara. Ketika jam kerja berakhir, Josh mengajak Mike segera pergi. Mike memilih diam. Ia hanya mengambil selembar uang $10 dari tas itu dan menyembunyikannya, berniat kembali setelah keadaan benar-benar sepi. Di saat yang sama, Deacon mulai mengatur anak buahnya untuk menyusup ke Castle High. Mereka menunggu Richard karena Lando telah memberitahu lokasi uang tersebut. Rencananya, mereka akan menyamar sebagai pekerja konstruksi agar tak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Richard berpamitan pada putrinya, mengatakan ada urusan penting yang harus ia selesaikan malam itu. What the hell you do? The wrap is better. Tak lama berselang, Mike yang sedang mengantre membeli bir bersama George tiba-tiba teringat jaketnya tertinggal di lokasi proyek. Menggunakan uang $10 tadi, ia segera kembali ke Castle High. Di dalam gedung, Mike memastikan tas uang itu masih ada di tempat semula. Ia sempat menghitungnya, yakin tak ada orang lain yang tahu soal temuannya. Namun tanpa ia sadari, pada saat yang hampir bersamaan, Richard juga memasuki Castle High dan salah satu anak buah Deacon langsung melihatnya lalu memberi laporan. Dan di titik inilah, 3 kepentingan besar mulai bertemu di satu lokasi yang sama. Deacon dan timnya masuk ke gedung dari sisi kiri. Tanpa diduga, mereka berpapasan dengan seorang pekerja konstruksi yang ditugaskan menjaga lokasi hingga waktu penggusuran. Demi menghindari masalah di kemudian hari, Kat dengan cepat menyingkirkan pria itu dari situasi tersebut. Di sisi lain, Richard mengikuti arahan Lando dan naik ke lantai 6. Di sana, ia menemukan bahan peledak yang telah disiapkan dan dijadwalkan aktif dalam hitungan jam. Sementara itu, Deacon dan krunya mulai menyebar ke seluruh gedung untuk mencari Richard. Di sebuah ruangan lain, Mike tanpa sengaja melihat Richard. Panik, ia segera memasukkan kembali tas berisi uang dan mencoba pergi. Namun saat menuruni tangga, ia melihat anak buah Deacon bergerak naik, memaksanya berbalik arah. Tak lama kemudian, Richard menemukan secarik catatan di lantai yang menandakan bahwa uang tersebut sempat diambil seseorang. Florence Searcher. Cat. Pada saat yang sama, Mike tanpa sengaja menjatuhkan batang besi, menimbulkan suara keras. Suara itu terdengar oleh semua orang, Richard, Deacon, dan krunya yang langsung mengira itu berasal dari target mereka. Menyadari ada pihak lain yang juga mengincar uang tersebut, Mike memilih bersembunyi. Dari kejauhan, ia melihat Richard melakukan hal yang sama, berusaha menghindari kejaran Deacon dan kelompoknya. Situasi makin rumit ketika Deacon dan anak buahnya justru bertemu dengan George yang datang ke gedung karena khawatir Mike tak kunjung kembali. Kat menemukan uang di saku George dan langsung menyimpulkan bahwa dialah orang yang mereka cari. George ditekan untuk memberi informasi, padahal ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Mike hanya bisa menyaksikan dari persembunyiannya, tak mampu berbuat apapun. Ketika George tetap bersikeras tak tahu menahu, situasi berubah tragis. I left my punch card inside that. Where's the fucking... Come on, man. Dorongan emosi dan rasa bersalah membuat Mike tanpa sengaja membuka keberadaannya. Akibatnya, ia berhasil ditangkap oleh kelompok Deacon. Namun rasa penyesalan atas nasib George justru memicu tekad baru dalam diri Mike. Ia berhasil menyembunyikan uang tersebut dan mencoba meloloskan diri dari kejaran. Meski sempat terdesak oleh Kat dan anak buahnya, Mike mengambil langkah nekat dan melarikan diri melalui saluran pembuangan.
Richard, yang berada tak jauh dari sana, segera menyusul. Dengan emosi yang memuncak, ia menghadang Mike dan menuntut penjelasan soal uang tersebut. Mike bersikeras bahwa ia hanyalah pekerja biasa dan tidak tahu apa-apa. Ketegangan berubah menjadi perkelahian singkat hingga akhirnya terhenti saat salah satu anak buah Deacon datang dan mengancam mereka berdua. Dalam situasi genting itu, Mike dan Richard justru bekerja sama untuk melucuti senjata lawan dan melarikan diri. I got him. Dynamite. They'll bring. Dengan semakin banyak anak buah Deacon mendekat, mereka terpaksa berpencar. Deacon pun mencoba bernegosiasi, menawarkan keselamatan Mike sebagai imbalan atas uang tersebut. Namun Mike menolak. Merasa tak punya jalan lain, Mike mengambil keputusan ekstrim. Melompat keluar jendela dan berpegangan pada tirai tebal gedung, mempertaruhkan segalanya demi bertahan hidup. Saat anak buah Deacon menembaki dari bawah, Mike berjuang mati-matian untuk kembali masuk ke dalam gedung. Begitu berhasil, ia langsung berhadapan dengan Cat yang menodongkan pistol tepat ke arahnya. Di detik-detik krusial, Richard muncul dan memukul Cat hingga tubuhnya terhempas ke arah jendela. Mengira Mike masih berada di dekat jendela, anak buah Deacon terus melepaskan tembakan. Terlambat mereka sadari, peluru-peluru itu justru mengenai Cat. Cat tewas seketika. Fucking money. Melihat istrinya mati di hadapan mata, Deacon hancur dan bersumpah akan membuat Mike dan Richard membayar semuanya di dalam gedung itu. Sambil bersembunyi, Richard membantu Mike yang terluka di bagian lengan. Namun di tengah kondisi genting itu, Richard kembali menanyakan soal uang. Mike tetap pada ceritanya. Ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah pekerja konstruksi biasa dan tak tahu menahu soal uang tersebut. Ketegangan berlanjut ketika Mike dan Richard menghadapi sisa anak buah Deacon. Satu persatu ancaman berhasil mereka lumpuhkan. We need to get the hell out of here. Namun di tengah keheningan, Mike tiba-tiba mengarahkan pistol ke Richard, mencurigainya sebagai anggota Deacon yang menyamar. Richard dengan tegas membantah. Ia mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia terlibat hanya karena terdesak biaya pengobatan putrinya. Mendengar itu, Mike akhirnya memahami. Ia lalu menggunakan walkie-talkie untuk memancing Deacon naik ke lantai atas, berpura-pura menyerahkan uang. Tak lama kemudian, Mike mengambil uang yang disembunyikannya dan memutuskan untuk membaginya dengan Richard. Meski Richard mendesaknya untuk segera pergi, Mike masih ingin membalas kematian George dengan menghadapi Deacon secara langsung. Look. Thanks. Namun Richard mengingatkan bahwa Castle High akan segera diledakkan. Ledakan itu akan mengubur semua orang di dalamnya, termasuk Deacon dan krunya. Setelah berpikir matang, Mike akhirnya mengurungkan niat balas dendam dan memilih melarikan diri bersama Richard. Di saat bersamaan, wali kota dan para pekerja konstruksi bersiap merobohkan Castle High. Waktu mereka tinggal hitungan menit. Deacon bersama satu anak buah terakhirnya mengejar Mike dan Richard hingga ke atap gedung. Baku tembak pun tak terhindarkan. Then we climb down the shaft. Get up. Mike berhasil menghindari serangan Deacon dan menyuruh Richard pergi lebih dulu. Deacon memerintahkan anak buahnya memblokir jalan keluar, menjebak Richard yang membawa uang. Saat pelurunya habis, Mike menantang Deacon untuk bertarung 1 lawan 1. Di sisi lain, Richard berhasil mengalahkan anak buah terakhir Deacon dan kabur menggunakan truk mereka. Pertarungan brutal berakhir dengan kemenangan Mike. Ia berhasil menjatuhkan Deacon dan mengamankan uang tersebut. Dengan gedung yang akan runtuh, Mike tak punya pilihan selain melompat ke atas truk Richard. Sementara itu, Deacon yang masih hidup mencoba mengumpulkan uang yang berserakan di atap. Namun tepat saat Mike dan Richard melaju menjauh, Castle High akhirnya runtuh. Nasib Deacon pun dibiarkan menggantung. Beberapa hari kemudian, Mike menggunakan sebagian uang itu untuk membantu keluarga George menghadapi kehilangan mereka. Mengingat impian George, Mike memutuskan memulai hidup baru dan pergi ke Alaska. Di tempat lain, Richard menepati janjinya pada Lando dengan memindahkan Damien ke blok selatan penjara. Sebuah langkah yang memang diinginkan Lando, karena di sanalah balas dendamnya akan dimulai. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Jangan lupa tinggalkan jejak. Hey, wasn't me.